Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Dwi Kurniawan dari kelas 10 AKL. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Bank Indonesia. Nah, di dalam PowerPoint saya ini, materi yang akan saya bahas adalah tentang yang pertama, tugas dari Bank Indonesia. Yang kedua, sejarah Bank Indonesia. Ketiga, fungsi dan kewenangan dari Bank Indonesia. Dan yang keempat adalah tujuan Bank Indonesia. Yang pertama, tugas dari Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki satu tujuan tunggal dan tiga pilar utama dalam mendukung tercapainya tujuan tunggal tersebut. Mengingat peran dan kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mengemban amanat untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Maka dari itu, Bank Indonesia memiliki beberapa tugas seperti 1. Menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. 2. Menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. 3. Membuat dan mengawasi regulasi untuk semua bank yang ada di Indonesia. Yang keempat, melakukan penelitian juga pemantauan. Dan yang kelima adalah menyimpan uang kas negara dan memberikan bantuan dana kepada bank-bank di Indonesia yang sedang mengalami krisis. Yang kedua, sejarah Bank Indonesia. Kembali di era pemerintahan Hindia Belanda, Dijavasche Bank didirikan tepat pada tahun 1828. Dijavasche Bank bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Kira-kira satu abad kemudian, tepatnya pada tahun 1953, Bank Indonesia dibentuk dengan menggantikan fungsi dan peran Dijavasche Bank. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia saat itu memiliki tiga fungsi utama, yaitu di bidang perbankan, moneter, dan sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia juga diberi wewenang untuk melakukan fungsi bank komersial sebagaimana pendahulunya. 15 tahun kemudian, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang isinya mengatur tentang tugas serta kedudukan Bank Indonesia. Undang-undang ini tentunya juga sebagai pembeda atas bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Setelah diterbitkan undang-undang tersebut, Bank Indonesia juga memiliki tugas tambahan, yaitu membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pada tahun 1999, Bank Indonesia memasuki era baru dalam sejarah sebagai bank sentral independen yang memiliki tugas dan wewenang untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugas tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Setelah itu, beberapa amandemen Undang-Undang Bank Indonesia dilakukan. Pertama, pada tahun 2004, Undang-Undang Bank Indonesia diamandemen dengan konsentrasi pada aspek penting yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Amandemen selanjutnya yaitu pada tahun 2008, ketika pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Dalam perubahan tersebut ditegaskan bahwa Bank Indonesia juga berperan sebagai bagian dari upaya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Perubahan undang-undang tersebut ditujukan untuk mewujudkan ketahanan perbankan secara nasional untuk menanggulangi krisis global melalui peningkatan akses perbankan terhadap layanan pembiayaan jangka pendek dari Bank Indonesia. Ketiga, fungsi dan kewenangan dari Bank Indonesia. Nah, apa sih fungsi dari Bank Indonesia itu? Nah, fungsinya itu saya akan terangkan tiga. Nah, yang pertama sebagai penjaga stabilitas moneter. Bank Indonesia selaku bank sentral memiliki peran sebagai penjaga stabilitas moneter di Indonesia loh. Lembaga tersebut harus menjaga stabilitas moneter agar jumlah uang yang beredar di masyarakat tetap terjamin sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi aktivitas perbankan. Bank Indonesia memiliki peran sebagai pengatur dan pengawas aktivitas perbankan yang ada di Indonesia. Mengatur dan mengawasi aktivitas perbankan itu perlu puiperian agar tidak terjadi praktik perbankan yang salah dan merugikan masyarakat. 3. Mengatur dan menyelenggarakan sistem perbankan. Mengatur dan menyelenggarakan sistem pembayaran di masyarakat juga merupakan peran dari Bank Indonesia. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia harus mengatur mekanisme sistem pembayaran yang berlaku dan dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya. Hal-hal yang diatur oleh Bank Indonesia menyangkut
media sistem pembayaran, siapa saja yang terlibat, dan lain sebagainya. Lalu, wewenang Bank Sentral Bank Indonesia. Apa sih wewenangnya dari Bank Sentral atau Bank Indonesia ini? Wewenangnya itu ada 3. Yang pertama, kewenangan untuk membuat kebijakan moneter, menentukan dan menetapkan tingkat diskonto, cadangan minimum bank umum, pembiayaan atau kredit. 2. Kewenangan mengatur sistem pembayaran, menentukan dan menetapkan pemakaian instrumen pembayaran. Dan yang terakhir, kewenangan mengatur dan mengawasi perbankan. 4. Tujuan Bank Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung 2 aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lainnya. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya tentang materi Bank Indonesia. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.